Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Anda hari ini bersuka cita? Kenapa bersuka cita? Masih sehat, masih bisa datang ya di tempat ini kita bersuka cita. Nah, iya, kami dari tim pujian Gado-Gado ya, saya Grace, teman saya Linggar, Bella, dan Paulus, kami siap untuk sama-sama mengajak Anda sekalian untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu percaya Yesus itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama? Amin. Sama kuasanya, sama kasihnya, dan Dia sungguh-sungguh ingin agar kita semua hidup dalam kemenangan ya. Amin. Saya mau nyanyikan sebuah lagu. Yesus tak pernah berubah. Katakan amin. Dulu, sekarang, selamanya. Amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Saya belum melihat semua nyanyi. Ayo semua katakan Yesus tak pernah berubah. Yuk semua katakan Yesus tak pernah berubah. Puji Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Yuk sekarang kita bangkit berdiri ya. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Yo, kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Yesus tak pernah berubah. Ayo sebelah sini yang keras. Dulu, sekarang, selamanya. Ayo Bupang yang keras. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Sekali lagi, terakhir. Yesus tak pernah berubah. Benar Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Kuasanya tak berubah, kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Terakhir kita katakan kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya, dan amin. Puji Engkau namamu Tuhan, luar biasa. Mari saat ini kita membuka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyapamu. Kami bersyukur atas hari yang luar biasa indah ini. Ketika Engkau mengizinkan setiap dari kami hadir di tempat ini. Kami sungguh mau memuji,
meninggikan, memuliakan Engkau, dan mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dari awal acara ini hingga akhir, Roh-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh bersuka cita, kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau, karena kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau katakan sama-sama pujian syukur kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkan. Benar Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan hadir saat ini. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Tuhan menyembuhkanmu. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Layaklah kita memuji dan bersyukur bersama. Waktu tenang, kita mau angkat lagu ini sekali lagi dengan penuh syukur. Rasakan bahwa Tuhan mengasihi Anda satu persatu sampai dengan hari ini. Tuhan menyelamatkan, menyembuhkan kita. Mari kita nyanyikan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Sama-sama katakan, Kau Tuhan
hari yang Kau beri, atas kesehatan ini, atas persekutuan hari ini, untuk keluarga yang Tuhan beri, untuk sahabat-sahabat yang Tuhan beri, bahkan untuk masalah yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan syukur sekali lagi. Segala pujian dan syukur. Jangan ada bibir yang terkatup. Mari tetap memuji Tuhan, bersyukur. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Amin. Baik, saat ini kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus paling baik ya. Kalau saya katakan Tuhan Yesus paling baik, kita bikin, ayo bikin love ya. Kalau paling baik, pakai love yang kecil, bisa? Ya, nyanyinya duduk dulu ya. Yuk kita katakan sama-sama. Atau bangkit berdiri biar semangat ya. Bangkit berdiri. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Saya belum dengar suara yang sebelah sini. Yuk katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Oi, ayo sama-sama. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Bikin love. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Mungkin masih bingung ya. Jadi kalau ngomong Tuhan Yesus paling baik, berpasangan bikin love. Kalau Romo enggak usah ya, Romo gini. Romo gini aja ya. Ya, oke, sekali lagi dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Ayo kita bikin love. Tuhan Yesus paling baik.
kita percaya ya, Tuhan Yesus itu paling baik. Amin. Amin. Maka saya ajak Anda sekalian, setelah kita berolah gerak, kita menenangkan batin kita. Kita sungguh merasakan bahwa setiap dari kita itu Tuhan mengasihi. Walaupun mungkin dalam keadaan yang rasanya kalau bagi kita itu tidak enak, itu paling berat. Tapi yakinlah dan percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi janjinya. Kalau manusia bisa ingkar, tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar. Saya ajak Anda sekalian untuk masuk lebih dalam sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu syukur kita ini untuk batin kita sungguh merasakan Tuhan yang kumiliki. Engkau adalah Tuhan yang besar. Kita mau katakan sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Benar Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Atas rasa khawatir, atas rasa takut, atas rasa marah, kebencian, Tuhan sanggup memberikan kami kemenangan, sanggup memberikan kami pemulihan, sanggup menyembuhkan kami dari setiap luka-luka kami. Saat ini kami mau sekali lagi berkata bahwa kami hidup karena percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Benar Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
lebih sungguh dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima Bapak Ibu, terima, ku terima sekarang. Terima dari Tuhan. Ku terima kesembuhan darinya. Sembuhan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima kemenangan dan kesembuhan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, ketika kami boleh memuji, meninggikan Engkau, hati kami dibajak. Karena hati yang mungkin tadinya kaku, keras, dengan pujian dan penyembahan kami, Tuhan menggemburkan. Sehingga saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri mengurapi setiap dari kami. Sehingga ketika Romo kami, Romo Leonardus Satrio Priambodo, Engkau pakai untuk menaburkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, maka firman itu sudah jatuh di tanah yang gembur, yaitu hati kami yang sudah Kau bajak Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Romo, kami persilahkan. Firman diambil dari kitab Mazmur bab 22. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kakak adik, oma opa, selamat pagi. Ya, saya melihat-lihat di sini banyak ya oma-oma ya. Ini kok kayak nenek-nenek saya. Mungkin nenek saya kan umur berapa ini? Sekarang sudah 81 ya.
Nah, Oma mungkin umurnya sudah berapa? Oh, 70 ya. Ada yang lebih tua lagi? Ada? Siapa? Angkat tangan. Oh, 73. Oh, itu lebih rendah. Ya. Saya merasa ngasih rekoleksi kepada nenek saya sendiri gitu ya. Sebenarnya saya takut kualat gitu. Mohon maaf kalau ada yang keliru gitu ya. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini kita membahas tentang ini. Luka Kristus menyembuhkan luka kita. Mengapa saya ngasih tema ini? Kapan lalu saya tanya Bu Vera, oh, temanya apa? Oh, terserah Romo, ya sudah. Saya membahas hal ini karena akhir-akhir ini baru saya alami dari umat ya. Ketika jadi Romo ya, lalu menerima sakramen tobat itu, pernah suatu ketika itu pengakuan dosa itu hampir 5 jam gitu ya. Di ruang pengakuan dosa gitu. Sampai saya tuh sudah wis gak tak hitung maneh wis pokoknya sopiro gitu. Lalu saya berharap setiap kali ada umat yang keluar dari bilik pengakuan dosa itu, saya berharap semoga itu yang terakhir gitu ya. Ternyata ada lagi yang masuk, terdengar suara pintu itu loh, jeglek gitu. Waduh, ada lagi gitu ya. Berharap lagi itu yang terakhir, ada lagi suara pintu jegrek gitu. Aduh, ada lagi gitu ya. Nah, itu sakit gitu ya. Sampai selesai pun gitu ya. Saya tanya, aku mau kok gak rampung-rampung toh? Tanya koster saya. Oh iya Romo, tadi yang ke Romo Satria itu paling banyak gitu lah. Oh pantesan, dari depan sampai belakang Romo gitu ya. Lalu ketika pulang ke pasturan, buka pintu kamar itu loh, sampai trauma. Buka pintu jegrek, waduh inget sakramen tobat tadi. Sampai trauma. Tetapi lebih-lebih ketika menerima pengakuan dosa itu, saya jadi ini ya, terbayang. Oh ternyata orang di luar itu ya, kok isok ya enggak kok ngono-ngono ya. Lukanya begitu banyak dan mendalam. Tidak pernah saya duga ada orang yang punya luka seberat itu. Ya saya sambil merem jadi tidak tahu itu siapa. Gitu. Maka ini peristiwa betapa banyak orang yang ternyata memiliki lukanya masing-masing. Gitu ya. Anda semua pasti pernah punya luka. Kalau mengatakan, oh saya tidak punya luka, tapi kan setiap orang pernah mengalami penderitaan toh. Itu luka gitu ya. Dan itu orang memiliki kerinduan untuk disembuhkan. Nah, banyak umat ingin sembuh dari lukanya. Nah, maka saya ingin mengajak ini melihat bahwa Tuhan Yesus itu juga terluka dan lukanya itu nanti yang akan membantu kita untuk sembuh gitu ya. Nah, maka coba kita lihat lanjutannya. Nah, ini dari ajaran orang Buddha itu, Buddhis itu ada ajaran ini. Luka itu kan penderitaan. Nah, dari mana asal mulanya orang bisa menderita itu apa toh? Ini, keinginan yang tidak terwujud. Nah, jadi kalau orang punya keinginan, terus tidak terwujud, nah itu baru muncul penderitaan akarnya di situ. Gitu ya. Jadi kalau Anda tidak ingin menderita, ya jangan punya keinginan gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu kan ya. Orang meninggal itu baru tidak lagi punya keinginan. Atau mungkin orang gila gitu kan ya. Nah, itu ya wis bebas aja, guyang-guyu gitu ya karena tidak punya keinginan. Nah, berbeda dengan kita ketika ada keinginan terus tidak terwujud. Nah, itulah akarnya. Awal mula orang bisa punya penderitaan lalu terluka di sini. Nah, tetapi, nah ini, kita lanjut lagi. Nah, luka ini juga terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pasti ada circle itu. Pasti karena dulu ada peristiwa, sehingga mempengaruhi kita sekarang, gitu ya. Lalu akan berpengaruh juga untuk kemudian. Nah, tapi sebelum itu, bahwa ini kan ajaran Buddha ya. Maka ajarannya Buddha itu kan meditasi lalu isinya apa? Pengosongan tuh, kosongkan gitu. Dari keinginan-keinginan supaya tidak menderita gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam ajaran Kristiani mengosongkan itu hanya salah satu tahap.
Setelah dikosongkan, terus diisi dengan Kristus, kasih Kristus gitu ya. Setelah kosong, terus diisi oleh kasih Kristus. Nah, ajaran Kristiani melengkapi meditasi Buddhisme itu. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini luka muncul dari kebutuhan-kebutuhan ini misalnya, karena afeksi. Nah, karena ada kebutuhan disayangi, dipeluk, dilindungi, semua ini sebenarnya normal ya. Yang keliru adalah ketika semuanya itu berlebihan gitu ya. Nah, pengennya apa itu disayang banget. Nah, mungkin dulu pernah mengalami pengalaman tidak disayang gitu ya. Pernah pengen banget dipeluk gitu ya. Mungkin dulu jarang dipeluk gitu misalnya. Nah, terus saya bagaimana yang tidak menikah begini gitu ya. Pengen nenek perasaan aku pengen dipeluk yo gitu ya. Nah, berarti sudah pelukan sama oma-oma enggak apa-apa gitu ya. Dengan ibu saya enggak apa-apa. Saya untung punya keponakan gitu ya. Saya enggak mau meluk Miss Dinar. Atau anak-anak rekat gitu ya. Jadi bahaya nanti gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini perhatian ya, perasaan diterima, dimengerti, dilayani. Nah, mungkin dulu ada peristiwa sebaliknya, pernah ditolak, pernah tidak dimengerti, pernah tidak ada orang yang menolongnya. Nah, ini pengaruh sehingga ke depannya itu dia menjadi orang yang seperti ini, ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Nah, terus ada lagi pengakuan ya, perasaan disanjung, dipuji, diakui. Nah, berarti dulu pernah punya pengalaman sebaliknya. Nah, kekuasaan, ingin punya wibawa, bisa mengatur kebanggaan. Nah, ini luka muncul karena dulu ada kekosongan di dalam hatinya. Nah, nah ini yang Anda yang pernah belajar psikologi pasti pernah melihat ini ya. Ini kan teorinya Freud ya, tentang gunung batu es. Nah, itu yang kelihatan itu hanya yang atas saja gitu loh. Kalau kita berrelasi normal, netral itu yang orang itu hanya melihat sisi kecil bagian dalam diri kita. Hal yang tidak dilihat oleh orang kadang yang tidak terlihat ini, yang di bawah ini. Peristiwa dilupakan, ditolak, ditekan, lalu dianggap tidak ada, dikucilkan dan sebagainya. Biasanya orang menyimpan dalam peristiwa luka itu gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tanda-tanda jiwa yang terluka. Nah, melanjutkan tadi. Nah, tidak peduli pada orang lain, perasaan terlalu sensitif dan marah, menjauhkan diri dari teman dan keluarga, sulit mengampuni orang, keras kepala, suka menghakimi orang lain, rendah diri. Nah, kalau masih melakukan itu, artinya sebenarnya kita masih ada luka yang belum disembuhkan. Gitu ya. Ada teman sekolah saya, dia kok jahat banget ya sama teman-temannya ya. Teman-temannya akhirnya menjauhi, tidak mau yang dekat. Tapi saya malah berpikir, enggak kok malah membenci, tapi malah kasihan. Nah, peristiwa masa lalu apa yang menjadikan dia kok akhirnya berubah jadi orang yang sejahat itu gitu ya. Nah itu. Nah ini kan peristiwa-peristiwa batu es yang ada di bawah itu kan ya. Nah ketika orang itu akhirnya tidak menyadari bahwa dia ada luka, nah kemudian berjuang untuk menyembuhkan, ya luka itu masih akan terus ada di dalam dirinya dan berpengaruh ketika dia bersikap pada orang lain. Maka kalau Anda punya teman atau diri sendiri, aku kok ngene ya bersikap, nah berarti masih ada luka yang belum selesai gitu. Nah, atau ada keinginan yang mungkin belum terwujud begitu. Nah ini dua konsekuensi luka. Luka yang diolah akan menjadi kutuk, sedangkan luka yang diolah akan menjadi rahmat. Kita nanti akan lihat bahwa Tuhan Yesus terluka dan salibnya, bilur-bilur lukanya justru jadi rahmat bagi kita semua. Nah, pengalaman pahit manusia jika diolah dengan baik tidak akan mempengaruhi relasi dengan sesama dan Tuhan gitu ya. Nah, kalau Anda mengolah setiap luka itu, nah maka Anda tidak akan melukai orang lain juga. Misalkan Anda pernah dilukai diabaikan oleh orang gitu ya, atau mungkin pernah melihat
ibu dengan rambut keriting itu mengingatkan saya pada ibu saya yang jahat gitu kan ya. Ya, kalau misalnya sudah sembuh, saya ketemu ibu yang mirip ibu saya, ya saya tidak akan bereaksi dengan negatif. Ya, itu kalau diolah dengan baik. Gitu ya. Apa? Oh ya, kurang lengkap. Luka yang tidak. Ya, terima kasih koreksinya. Luka yang tidak diolah akan menjadi kutuk. Kalau diolah akan menjadi rahmat. Nah, kita nanti akan lihat ngolahnya gimana. Apakah pakai sotil? Nah, bagaimana menghadapi penderitaan? Cukup cepat ya, nggak usah bertele-tele lah. Nah, satu, menerima, mau tidak mau. Terkadang orang itu cenderung untuk menghindari pengalaman luka. Biasanya terburu-buru untuk membuang pengalaman luka. Tapi di sini mengajak untuk menerima pertama-tama, untuk mengampuni. Nah, inilah pengosongan tadi ya, setelah dikosongkan gitu ya. Menerima. Nah, dan setelah itu butuh keberanian untuk buat keputusan atau pilihan. Nah, itu semua supaya bisa mengatakan saya ingin sembuh dan bahagia. Ya, bukan pertama-tama untuk kebaikan orang lain, tapi kebaikan saya sendiri juga. Saya ingin mengampuni, menerima ya, supaya saya bisa menjadi lebih baik. Saya ingin sembuh, saya ingin bahagia, gitu ya. Nah, jadi mengampuni supaya saya bisa bahagia. Nah, gitu ya. Nah, kalau ngurusi orang lain nggak akan ada selesainya. Yang bisa diubah hanya diri sendiri. Gitu ya. Nah, inilah hidup dengan pengalaman dikasihi Tuhan kemudian. Nah, next lagi. Nah, coba ini kisah apa? Kisah murid di Emmaus. Ingat ya kisah ini. Nah, ada kisah tersembunyi, makna tersembunyi di balik ini. Coba dilihat. Pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Anda tahu Yerusalem itu kan tempat Yesus mulai diadili dan disiksa kan ya. Nah, itu menimbulkan pengalaman trauma gitu ya. Ingat Yerusalem, ingat Yesus disiksa gitu kan ya. Kayak saya tadi, ingat gagang pintu, ingat sakramen tobat gitu ya. Jadi rasanya pengen dihindari no aja. Makanya murid-murid itu menghindari Yerusalem, pergi. Itu pengalaman yang gak enak gitu ya. Saya nggak mau dekat-dekat dengan itu gitu ya. Makanya pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Lalu kemudian ketemu dengan Yesus kan gitu ya. Lalu apa dampaknya? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan isi kitab suci kepada kita. Lalu di akhir ini apa? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tempat yang awalnya tadi mau dihindari, dijauhi, sekarang malah mereka kembali ke situ. Nah, kita semua punya Yerusalem versi kita masing-masing. Mungkin Yerusalemnya adalah suaminya yang menyebalkan mungkin ya. Mungkin Yerusalemnya adalah anaknya yang dablek, nah bisa. Atau romonya yang mungkin sulit ditemui. Nah, punya Yerusalem lukanya masing-masing. Tetapi semuanya itu bisa berubah karena apa? Mengisi hidupnya dengan mendengarkan Yesus. Nah, pengalaman para murid berjumpa dengan Yesus itu menyembuhkan para murid, lalu berani untuk kembali ke Yerusalem. Nah ini ya, biasanya orang menghindar. Kita diajak untuk menghadapi luka, ya. Menerima luka itu. Mau tidak mau, saya memang pernah mengalami luka. Itu adalah bagian dari sejarah hidup saya. Nah, proses untuk sembuh adalah untuk menerima, mau tidak mau. Ya, kalau tidak demikian, ya akan tetap begitu saja yang namanya luka. Ya. Seperti para murid yang cerita kepada Yesus, demikian orang ketika sakramen tobat, itu kan juga cerita, mengungkapkan ya. Nah, itu menyembuhkan sebenarnya. Ya, baik sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Iya. Nah, ya kemudian ini peristiwa apa ini ya? Petrus, nah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ketika ditanya, bukankah kamu salah seorang dari murid Yesus itu?
Petrus mengatakan, saya tidak mengenal dia. Ngeri ya. Padahal dulu sebelumnya Petrus bilang, kemanapun engkau pergi aku akan mengikutimu. Ternyata saya tidak mengenal dia. Tetapi kemudian ketika Yesus meninggal, lalu bangkit menampakkan diri para murid. Nah, di rumah yang tertutup, terkunci itu, kata pertama apa yang dikatakan Yesus? Damai bagimu. Kalau saya jadi Yesus mungkin secara manusiawi akan berkata, hayo, awakmu wingi ning ndi? Kok malah melayu? Nah, mungkin itu yang dikatakan. Balas dendam ya toh. Ini kok malah melayu ngono ya. Kok malah kabur gitu ya. Mungkin itu yang akan saya katakan. Tetapi yang dikatakan justru damai bagimu sambil menunjukkan luka. Ini loh, aku orang yang terluka seperti inilah yang sekarang ini mencintai engkau. Tuhan Yesus tidak menutupi lukanya. Tuhan Yesus menunjukkan luka. Luka sebagai tanda kasih sayang. Nah, sama kayak kalau saya dulu mengamati tangan bapak saya ketika masih hidup itu, wah nek kerut-kerutan nih gitu ya. Wah ini tanda bapak bekerja keras untuk menafkahi keluarga ya ini kan tanda kasih bapak. Ya, coba bapaknya kalau masih hidup ada kerutan. Oh atau diri sendiri kan. Nah itu tanda kerja keras, luka yang menjadi ternyata dimaknai sebagai bentuk perhatian kasih sayang. Nah itu ya. Sampai akhirnya kan Thomas juga mencucukkan tangan itu kan gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri tidak menyembunyikan luka. Ya, dia berdamai dengan luka itu, menerima luka itu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini. Ketika misa Kamis Putih kan ini ada Mazmur ini kan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Umumnya kita melihat piala itu kan tanda wah kemenangan ya. Oh kemuliaan, keluhuran, kepopuleran gitu ya. Tapi Anda tahu isi piala ini apa? Darah. Darah itu adalah luka-luka Kristus kan. Pengorbanan. Situasi yang enggak enak. Tetapi justru itu apa? Aku akan mengangkatnya. Yang terluka, yang sulit itu ternyata malah justru ditunjukkan, diangkat gitu ya. Bukan malah disembunyikan. Ya. Seringkali orang kalau pengen nyamannya ya disembunyikan aja wis gitu, enggak mau ditunjukkan. Ini justru diangkat gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini Tuhan Yesus ketika disalib. Ini ada kata-kata ini. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Gitu ya. Nah, dibawa keluar. Itulah panggilan sejati orang Kristiani. Kita semua ini setelah dibaptis sebenarnya diutus untuk dibawa keluar dan disalibkan sebenarnya malahan. Gitu ya. Bukan kok malah delik, cari nyaman ya. Bahwa sebenarnya ketika kita menderita itu bagian dari kita mengikuti Yesus sebenarnya. Oh saya terluka, ini bagian saya merasakan pengalaman seperti Yesus itu seperti apa. Nah, gitu ya. Maka ketika dulu saya juga punya pengalaman terluka, sebenarnya disembuhkan ketika berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Saya tidak merasa sendirian. Ya. Tuhan Yesus mengalami semua luka yang dialami manusia. Opo? Ditinggalkan iyo, diludahi iyo, dicaci secara verbal iya, fisik disalib yo iyo gitu kan ya. Kalau Anda, tidak ada orang yang bisa memahami penderitaan saya. Oh Tuhan Yesus mengalami semuanya gitu ya. Nah, okay. Nah, lanjut lagi. Nah, ini siapa kira-kira yang bersama Yesus disalib? Simon dari Kirene. Simon dari Kirene mungkin awalnya terpaksa ketika membantu Yesus. Tetapi dampaknya apa? Meskipun Simon dari Kirene menderita dan terpaksa, ending ceritanya adalah dia memaknai bahwa saya jadi dekat dengan Yesus. Ketika seseorang mengalami luka, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Yesus. Simon dari Kirene. Ya. Kok cepet ya? Nah, ini ya, ternyata kita semua juga diajak untuk memikul salib itu. Nah, bukan hanya Tuhan Yesus saja. Nah, bukan sekadar seperti Miss Dinar membawa salib, tetapi hidup dengan memanggul salib-salib kehidupan.
Nah, jalan kehidupan bukanlah seperti jalan kaki di atas catwalk ini ya. Ya, tidak selamanya kita itu dipandang wah luar biasa, tidak selamanya dipuji. Yang namanya cercaan ditolak itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana kita ketika dicela kita tetap senyumin aja gitu kepada mereka. Ya, ketika sudah berdamai dengan peristiwa itu, menerima. Tuhan Yesus mengalami hal yang lebih parah. Ya, maka saya tidak merasa bahwa oh ini hanyalah gerimis saja bagi saya. Saya sudah mengalami yang lebih buruk. Nah, ini ada beberapa macam tipe pengikut Yesus. Menurut Santo Ignatius Loyola. Yang pertama adalah tulang garpu. Nah, yang namanya garpu itu, Anda pernah makan pakai garpu itu pasti kan pengennya milih sing paling enak sih toh gitu. Cucuk oh iki babi kriuk. Nah, misalnya kan. Nah, sayurnya pasti ditusuk terakhir gitu ya. Tahu pasti lebih terakhir setelah babi kriuk, saya yakin. Ini orang yang hanya mungkin milih enak etok gitu ya. Peristiwa yang menyenangkan itu pasti dipilih duluan gitu kan. Nah, ini tipe tulang garpu. Yang kedua, nah ini orang Kristen tipe tulang rahang. Nah, orang bisa ngomong itu karena punya tulang rahang, yang gerak kan rahang ya. Atas kan meneng wae. Nah, ini orang yang ngomong tok gitu ya. Mungkin kadang apakah ibu-ibu ngomong gitu. Bahkan ada penelitian psikologi perempuan itu berbicara sehari 20.000 kata gitu ya. Saya ngomong itu di depan bapak-bapak, apakah benar? Tidak. Oh pasti gara-gara sampingnya nek bojone ya kan. Ya. Sebenarnya pengen ngomong, oh sebenarnya lebih Romo gitu ya. Ya, ini kalau misalnya ya nggak apa-apa ngomong, tapi juga diimbangi dengan tindakan nyata kan, maksudnya gitu loh. Nah, ya. Nah, yang terakhir adalah orang Kristen tipe tulang punggung. Nah, ini yang bagus. Ya. Maka kalau dalam istilah bahasa Indonesia kan bapak-bapak itu kepala keluarga juga disebut sebagai tulang punggung keluarga kan begitu. Yang sisi perempuan tulang rusuk gitu, menemani. Nah, tapi kalau sudah janda ya mau ndak mau jadi tulang punggung juga akhirnya gitu ya. Ya tulang rusuk iyo, tulang punggung iyo gitu ya. Ya, namanya tulang punggung ini kan menopang badan ini ya. Nah, dia yang menderita mengalami banyak hal yang berat karena menopang badan sampai atas. Nah, Tuhan Yesus juga memikul salib juga di atas sampai tulang punggung itu. Nah, orang yang berani untuk pada akhirnya menanggung beban. Kadang ini hal yang sulit ya. Bagaimana mungkin saya bisa meneguhkan orang lain? Saya sendiri pun juga masih ada masalah kok meneguhkan orang lain gitu ya. Nah, tapi ini wujud cinta yang luar biasa, meskipun saya terluka, saya tetap bisa untuk membantu menyembuhkan orang lain. Justru karena Anda terluka, Anda punya pengalaman dan kemudian bisa membantu orang lain. Hanya orang yang punya pengalaman yang sama yang bisa meneguhkan. Seperti halnya mungkin ketika ini ya, bom ngagel itu, kan ada ibu yang anaknya meninggal 2 gitu kan. Saya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Coba kalau saya ngomong, sabar bu, ora ya dibales, sabar gundulmu gitu ya. Saya bawa anak 2 kok mau ke gereja kok malah diambil Tuhan, sabar gundulmu. Atau mungkin mengatakan, tenang bu, Tuhan itu baik. Di mana letak kebaikan Tuhan di tengah situasi itu kan? Karena kan ya itu kamu laki-laki enggak punya anak, enggak mungkin bisa mengalami yang mengerti yang saya rasakan. Baru ibu itu bisa sungguh-sungguh mengampuni ketika bertemu dengan patung Bunda Maria memangku jenazah Yesus itu ya Pieta ya. Ya dia juga kehilangan anak yang dicintai Bunda Maria. Nah itu. Justru pengalaman luka diri kita jadi sarana untuk jadi rahmat ketika sudah diolah, diterima, disembuhkan untuk membantu orang lain. Saya yakin mungkin Tuhan mengizinkan Anda terluka itu bukan tanpa sebab. Tapi supaya kelak Anda bisa diutus untuk menyembuhkan orang yang punya luka yang sama. Saya yakin itu.
Dan itulah arti menjadi tulang punggung, menopang beban yang lain bahkan. Nah, itu. Sakit, tapi itu cinta yang terbesar seperti itu. Nah, ya. Ya, lanjut. Nah, ini seperti endingnya, puncaknya seperti yang tadi saya bacakan dalam bacaan ya. Ini perkataan puncak penderitaan manusia luka itu ini. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pengalaman ditinggalkan itu adalah hal yang paling membuat orang itu menderita seringkali. Entah karena suaminya atau istrinya yang meninggal, atau bahkan mungkin suaminya masih ada, tetapi secara batin ditinggalkan karena tidak pernah dipedulikan, itu juga ditinggalkan gitu ya. Nah, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, berusaha untuk memahami kita semua manusia, mewakili umat manusia, gimana toh rasanya ditinggalkan oleh Allah. Gitu ya. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini kan sebenarnya diambil dari Yesus itu mengutip kitab Mazmur, ya. Nah, kitab Mazmur tadi lengkapnya seperti yang saya bacakan. Nah, apa yang menarik dari kisah itu? Nah, di kitab Mazmur itu tadi isinya ratapan gitu ya. Tetapi tidak berhenti di situ. Akhir endingnya adalah pujian kepada Tuhan. Itu kan kontras sekali ya. Merasa ditinggalkan, tapi kok bisa-bisanya seiso memuji Tuhan di tengah situasi ditinggalkan. Itulah iman yang paling mendalam itu ya. Ketika ditinggalkan, tetapi masih mau memuji Tuhan, itu beriman. Dan itulah yang mau disampaikan oleh kitab Mazmur supaya orang bisa sembuh. Dua hal tidak boleh ditinggal, ratapan dan pujian, dua kata kunci. Ketika orang hanya meratap tapi tidak memuji Tuhan, orang akan berhenti pada keputusasaan. Ekstrimnya bisa bunuh diri. Atau sebaliknya, hanya pujian tetapi tidak meratap atau menyadari dirinya juga lemah, rentan, rapuh, orang bisa jadi sombong. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Makanya mengapa Bunda Maria bisa menjalani hal seperti ini? Kerendahan hati, bisa enggak gitu. Nah, maka ketika Anda mengalami terluka, jangan meninggalkan upaya untuk memuji Tuhan. Itu dua hal yang tidak terpisahkan dan bisa menyembuhkan kita. Gitu ya. Nah, dengan pujian, kita tidak berhenti pada masalah luka diri kita sendiri, tapi juga ingat Tuhan. Nah, seperti tadi loh, setelah mengosongkan diri, lalu diisi dengan Tuhan Yesus. Nah, gitu ya. Nah, itu cara supaya bisa sembuh seturut dengan sabda Tuhan yang saya pelajari dan saya hidupi sampai sekarang. Gitu ya. Kalau berhenti pada ratapan, ya Anda akan putus asa. Ya. Justru ketika memuji Tuhan itu kita punya harapan pada Tuhan yang akan menolong. Nah, itu. Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada gitu. Oh, ada. Oh iya ada. Ya, silakan. Romo, Ya. tadi kan Romo sempat bilang kalau punya luka itu jangan disimpan. Berarti mesti dikeluarkan atau ditunjukkan. Ya. Misalnya saya pernah Ya. disakiti oleh orang lain. Saya kan punya luka misalnya. Iya. Tunjukinnya gimana ke dia gitu loh. Saya sakit loh gitu. Atau gimana Iya. Romo? Terima kasih. Metode untuk mengungkapkannya, ya tidak perlu kepada orang yang punya masalah itu, bisa kepada yang lain, kepada sahabat yang mungkin juga mengalami hal itu bisa menyembuhkan. Atau sebenarnya meditasi Kristiani kita itu sebenarnya juga bisa meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan dan mengutarakan keluh kesah itu. Santo Carlo Acutis itu juga berkata demikian kok sebenarnya. Di hadapan Tuhan saya bisa curhat apapun gitu ya. Kalau kita mungkin pengen cerita ke orang mungkin sibuk ya, nggak punya waktu untuk mendengar itu kan sulit. Saya akhirnya mengerti ketika jadi Romo itu ternyata batas saya mendengarkan umat itu maksimal 2 jam gitu ya. Nek setelah 2 jam itu rasanya gelisah gitu. Wah, iki piye carane pamit gitu ya. Tapi Tuhan itu di dalam adorasi sakramen Maha Kudus 24 jam menanti kita gitu ya. Di situ. Nah, ya. Oke.
Ya. Ceritakan saja, ungkapkan. Ya. Seperti halnya luka itu seperti kotoran sampah yang mungkin akan semakin membusuk jika kita simpan. Nah, maka ini ya, ini healing proses ini pertama, merasakan pengalaman pahit hidupku. Oke, dirasakan, diketahui, oh ada. Nah, berani menghadapi dan mengakui bahwa saya sakit. Oke, terima saja bahwa saya memang punya luka. Gitu. Nah, itu. Kemudian ungkapkan pengalaman dan perasaan tersebut. Nah, maka tadi saya katakan di sini gereja memiliki tradisi yang menjadi sarana ampuh, yakni adorasi. Kemudian beranjak pada menerima dan mengampuni tadi. Nah, yang saya alami pribadi, saya bisa semakin terbantu untuk mengampuni ketika semakin mengenal Yesus dengan baik. Gitu. Semakin orang mengenal Yesus dengan baik, semakin dia juga bisa untuk bersikap seperti Yesus yang mengampuni. Gitu ya. Nah, itu misterinya di situ. Oh, Tuhan Yesus seperti itu ya, nanti akan terbantu kok. Itu misterinya di situ. Ya. Sehingga ketemu orang yang modelnya seperti ini mengingatkan pada orang itu, oh enggak masalah bagi saya. Gitu ya. Saya tidak reaktif atau menghindar. Kan kadang ada orang toh yang krungu suarane wong iku ya rasane wis gitu kan. Krungu suarane tok lho padahal durung ketemu gitu ya. Nah, berarti kan ada luka gitu ya, belum sembuh. Nah, itu. Ya. Nah, Anda harus menyadari, oh saya punya luka itu ya, terima dengan rendah hati. Oh ya, saya memang masih ada luka. Terima. Lalu cobalah beradorasi, ceritakan kepada Yesus. Ya. Baik, apakah ada yang mau sharing lagi? Nah, memang cukup sekian saja. Sudah selesai ini. Iya. Ya. Baik, gitu. Bapak Ibu Ya. boleh bertanya pada Romo atau mau men-sharingkan pengalamannya. Oh ya, Ibu, silakan bangkit. Siang Romo dan juga teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Saya juga mau tanya kepada Romo, pengalaman yang sudah saya terima dan saya berusaha untuk membantu salah satu teman, tetapi hatinya itu sangat keras dan kaku Romo. Sehingga orangnya kalau bahasa Jawa itu selalu ngeyel. Dan dia itu saya bilang, jangan ngeyel, pokoknya kamu kayak pasrah sama Tuhan gitu loh. Tapi orangnya selalu pakai logika terus gitu. Nah, bagaimana saya ini berusaha untuk masuk ke dalam dia itu, ya saya tetap doakan dia. Saya dengan sabar membilangi teman saya itu. Itu yang saya tanyakan Romo, supaya mungkin tip dari Romo itu bisa membantu saya untuk biar cepat mencapai goalnya. Terima kasih. Ya, saya jawab dengan peristiwa ini yang ibu ngagel yang 2 anaknya meninggal itu ya. Nah, kan saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Arep ngomong apa? Percuma diomongi, gitu kan. Pasti akan mental. Logikanya terlalu kuat. Nah, lalu ada seorang Romo mendatangi tanpa ngomong apa, tanpa memberi nasihat apa-apa, ngajak ibu itu untuk, Bu, ayo kita doa. Ya. Karena orang dalam kondisi gelisah itu ya, mau dibilangi apapun tidak bisa. Orang harus tenang dulu, supaya bisa memaknai dengan baik peristiwa yang dialami. Itu sama dengan pembimbing rohani saya sebelum saya tahbisan itu. Satrio, kamu jangan bikin keputusan besar ketika kondisi hatimu sedang tidak galau kayak gitu-gitu. Pasti itu keliru gitu ya. Nah, coba tenang dulu supaya jernih pikiran baru bikin keputusan. Makanya ada teman saya yang setelah keluar itu nyesel karena ketika keluar itu bukan atas pikiran yang jernih sudah tertata ya, tapi perasaan sesaat gitu ya. Wah, ketok ini jobo enak yo, metu ae. Setelah keluar, oh ternyata tidak seperti dugaan saya. Ternyata berat juga gitu. Nah, itu. Nah, suatu keputusan yang melulu karena perasaan kadang bisa keliru.
Nah, makanya orang harus menenangkan diri. Nah, maka orang yang meluangkan waktunya untuk dengan rajin menerima sakramen, beradorasi dan doa, seringkali bisa membuat keputusan lebih baik. Karena yang namanya doa itu kan mengkondisikan orang untuk diam, hening, gitu ya. Nah, dan dari situ bisa membuat keputusan yang baik. Nah, Santo Thomas Aquinas itu bilang, itu kan seorang pemikir gereja, punya banyak ajaran, teologi gitu-gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa saya bisa menulis semua buku-buku ini tentang Allah ini bukan ketika saya di perpustakaan, tapi ketika saya berdoa adorasi. Nah, justru saya menerima inspirasi justru ketika berdoa. Saya bisa menjelaskan, menerangkan tentang ajaran tentang Allah ini justru ketika doa. Nah, gitu ya. Itu luar biasa. Dan Santa Monica juga begitu, saya rasa. Punya pengalaman untuk setia mendampingi suami dan anaknya Santo Agustinus itu dengan tak henti-hentinya berdoa kan. Berapa tahun? 30 tahun, ternyata lama ya. Butuh proses, lama. Nah, luka itu mungkin juga sulit sembuh karena itu sudah terjadi lama sekali gitu ya. Nah, terus disimpan gitu. Maka sembuhnya mungkin juga butuh waktu. Enggak semerta-merta. Iya. Baik. Ada tanggapan lagi? Apakah topik ini menyenangkan? Kayaknya tidak. Menyenangkan. Enggak. Ya, tapi. Romo ya, mungkin saya baik. nambahin pertanyaan Ya. ya. Jadi kadang-kadang itu yang saya pernah sih alami bukan saya yang mengalami, ada teman curhat masalah rumah tangga. Dia bilang ya ini seorang wanita ya, suaminya mungkin ya tadi kebutuhan yang tidak terwujud gitu ya dari pasangan, dan itu sangat membuat dia terluka. Kemudian yang dia ceritakan, dia minta nasihat itu tapi dari teman-teman yang istilahnya memuaskan dirinya. Tapi setelah dia cerita ke saya mendengar bahwa nasihat-nasihat dari teman-temannya itu justru membuat dia semakin membenci, sulit mengampuni, dan ya tambah rumah tangganya tambah nggak karu-karuan. Berarti kita ini juga walaupun dalam keadaan terluka ini masih harus pinter-pinter mencari tempat untuk curhat ya Romo ya. Itu supaya nggak tambah tersesat gitu ya Romo ya. Iya, Gimana? sebenarnya tidak masalah meminta saran atau cerita ke siapapun. Itu sebenarnya juga suatu luka untuk pilih-pilih teman kan akhirnya. Gara-gara luka akhirnya circle pertemanan saya terbatas. Nah, kalau orang yang ceritanya tidak sesuai dengan kisahku, ya itu gak relate, terus saya tidak mau berteman dengan dia gitu kan. Itu juga suatu luka tersendiri sebenarnya. Ya, siapapun bisa menjadi tempat untuk cerita. Sebenarnya ya Tuhan sendiri itu tempat yang paling luas ya. Apapun luka itu sebenarnya Tuhan mewadai itu. Seperti tong sampah yang nggak ada batasnya. Gitu ya. Nah, saya punya cerita lagi ini, seorang anak yang sulit memaknai Allahnya orang Katolik. Kan kita menyebut Allah sebagai Bapa kan. Sedangkan bapaknya itu jahat ya, bukan main gitu kan, ya sulit ya. Ya apa aku bisa mencintai Allahku, Bapa kami yang ada di surga. Bapak aku di bayanganku itu, bapak aku itu jahat gitu ya. Sehingga sulit untuk memaknai Allah sebagai Bapa begitu kan ya. Ya, tapi kemudian justru pelan-pelan ya memang butuh waktu, proses untuk akhirnya kembali kepada Bapa yang sejati, bahwa Bapamu ini adalah Bapa yang berbeda, yang mencukupi, menutup lubang yang mungkin selama ini tidak didapatkan. Ya, kasih sayang seorang Bapa saya nggak punya. Oh, Tuhan Yesus yang melengkapi itu ya, sama. Oke. Ya, gitu. Barangkali dari Baik. sayap kanan. Sayap Ya. kanan, Saya permisi ya. kanan dari sini ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Bu Pauline? Enggak. Siapa yang mau bertanya? Mumpung ada Romo.
Mungkin ada luka-luka yang mau disembuhkan. Atau mau ya mari silakan. Oh, ada. Mau sharing ya, silakan Ibu. Saya mau sharing Romo, saya berterima kasih pada Tuhan. Saya masuk Pindoman ini dengan segala luka ketika datang itu. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya pelan-pelan, ya mungkin sharing saya bisa menguatkan yang lain bagaimana saya melewati itu semua. Saya merasa diri saya ini enggak benar gitu, jadi saya minta Tuhan sembuhkan saya dari semua luka-luka saya. Yang paling sulit itu mengampuni Romo itu. Jadi saya sampai terus berusaha bagaimana menerima orang ini, bagaimana mengampuni, kenapa ya dia kok seperti ini. Terus saya berusaha seperti itu, tapi tetap tidak bisa. Tapi saya terus juga minta ampun sama Tuhan. Jangankan mengampuni, mendengar suaranya tadi itu saja sudah tidak suka. Dengar namanya rasa aduh. Itu perjuangan proses buat saya luar biasa. Jadi saya ketika pujian penyembahan itu, apalagi ya kalau kita mau mengampuni orang yang dia tidak pernah berubah dan saya terus disalahkan, terus saya melihat dia setiap hari, itu hal yang paling sulit buat saya itu. Saya sampai pernah tanya sama pembimbing rohani saya, suster bagaimana saya mengampuni? Dengar kayak gak bisa gitu, ketika setiap hari ketemu, dia tidak pernah berubah, dengar suaranya saja saya gak enak rasanya gitu. Suster itu ngomong, ya karena kamu ketemu dia setiap hari, tapi saya percaya Roh Kudus memampukan ketika kamu memutuskan mau mengampuni gitu. Ya saya pujian penyembahan, di dalam pujian penyembahan itu saya bersama Tuhan, saya curhat habis-habisan sama Tuhan. Jadi kok Tuhan kok begini. Saya mau jujur Tuhan, saya cuma bilang gitu, saya mau jujur Tuhan kok begini, saya curhat. Dan puji Tuhan kok, saya cuma bilang terakhir Tuhan ampuni aku Tuhan, dan ampuni dia. Dan pelan-pelan. Besok ketemu lagi ya, enggak kuat lagi. Besoknya juga, tapi semua itu proses Romo. Dan di ruang adorasi juga gitu. Saya curhat sama Tuhan habis-habisan. Kadang saya tidak bisa ngomong apa-apa. Di dalam pujian penyembahan saya cuma bilang, Tuhan aku enggak kuat. Tapi puji Tuhan, itu kok lama-lama seperti kulit kotor yang lama-lama lepas. Dan itu semua rahmat dari Tuhan, lama-lama saya bisa mulai mengampuni, saya bisa merangkul dia, saya bisa akrab dengan dia, saya bisa menerima dia. Bahkan saya mulai bisa tertawa ketika dia ngomong apa, yaitu Roh Kudus semua yang bekerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, terima kasih Bu, tentang proses ini ya. Kan ada orang bilang, oh kamu itu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya kamu bisa, tapi dia ini butuh proses. Tiap orang punya prosesnya beda-beda. Untuk pertama-tama ini, mengakui bahwa saya sakit dan berjuang untuk sembuh. Nah, sama kayak ketika kita ke dokter kan ya, kan ditanyai, ada keluhan apa? Kan nggak mungkin kita bilang, ayo dokter coba tebak saya sakit apa, kan nggak mungkin kan. Ya. Pengakui bahwa memang ada sakit gitu ya, untuk beralih ke proses penyembuhan setelahnya. Sama sakramen tobat ya begitu. Anda tidak mengungkapkan semua sakitnya itu apa, maka penitensi dan sebagainya diberikan Romo mungkin tidak akan tepat sasaran dosisnya. Iya, mungkin masih ada yang Anda tutupi dosanya, tidak Anda ungkapkan. Beda lain soal kalau lupa, ya itu ya, piye maneh lupa. Tapi kalau Anda ingat ada luka ini, tidak diungkapkan kepada dokter rohani, ya mungkin dosisnya keliru. Itu. Nah, butuh proses juga, ada waktu. Ya. Baik, mungkin ini saya punya sebuah cerita Bapak Ibu. Luka yang saya alami dengan Bapak. Bapak saya itu kan orangnya pendiam banget gitu ya, jarang ngomong ya.
ketika saya dengan semangat cerita, Bapak tadi gini. Bapak cuma jawabnya, iya, ngono tok. Ngono ya, iya, ngono tok. Nek ngomong iya itu sik mending, kadang jawabnya cuma, ngono. Iku di KBBI ndak ada koyo ya. Cuma ngono tok ya. Saya merasa ingin Bapak itu lebih semangat kalau saya cerita gitu ya, menanggapi, juga seneng, ngasih komentar lebih, perhatian gitu. Tapi Bapak kan enggak perhatian gitu loh. Aku dianggap anaknya apa enggak sih ngono kuwi ya. Seterusnya kan. Jadi enggak akrab sama Bapak. Lalu kemudian suatu ketika saya sudah frater tingkat 4. Nah, saya mau jadi romo terus frater tingkat 4 pulang liburan. Nah, pulang liburan waktu itu gereja Sine Stasi itu rehab total gitu ya, diperbarui gerejanya. Soalnya dipangan rayap. Nah, terus Bapak itu nyumbang salah satu bagian gereja yaitu altar. Nah, maka dia itu menebang pohon jatinya harus itu buat bikin rumah itu, nambah rumah, diperlebar, tapi dibuat untuk bikin altar gitu ya. Nah, Bapak bikin desainnya, lalu ketika ini dikirim ke pengrajin di Ngerambi itu, sudah bikin desainnya, kayu jatinya ini. Waktu saya pulang itu pas sudah jadi altarnya. Maka saya diajak, "Le ayo ngeteni Bapak boyong altar," gitu ya, boyong. Nah, kemudian ketika boyong ngangkat bareng-bareng itu, berat toh ke atas pickup. Terus panjang perjalanan dari Ngerambi sampai sini itu kan naik ya jalannya, Ngerambi ke sini itu lumayan naik gunung. Nah, saya berdua sama Bapak itu di atas mobil pickup sambil ngocei altar ya, ben ora blundung gitu kan. Nah, lalu selama perjalanan itu ya hening, Bapak ya gak ngomong apa-apa seperti biasa nih ya. Percuma tak ajak omong kok jawabnya paling cuma Bapaknya siapa yang kayak gitu. Nah, lalu di tengah-tengah jalan Bapak itu tiba-tiba bilang, ngomong, buka pembicaraan itu kan juarang ya. Dan ngomongnya ini, "Le, ini nanti kalau kamu sudah jadi romo, nanti misa perdana di sini pakai meja altar ini ya." Gitu. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa, cuma meja altar ini gitu ya. Itu. Sekali ngomong langsung mades gitu kan. Beberapa bulan kemudian Bapak meninggal. Tuh, kakaknya Romo Dijoko itu. Nah, lalu akhirnya saya jadi romo kan. Nah, terus misa perdana, terus ke gereja sini itu gitu ya. Nah, lalu ketika mimpin misa, saya sambil meraba-raba ini ya, meja altar itu ya. Wah, saya menahan untuk enggak nangis itu. Isin karo konco angkatanku, Romo John niku mosok nangis. Nah, nuahan. Tapi Romo John ya ngerti cerita saya dari belakang itu dipuk-puk ngono ya. Awas lo ya, John. Itu. Nah, lalu saya juga memandangi bangku umat itu. Oh, biasanya Bapak itu duduk sebelahan sama Ibu di situ ya. Kok enggak ada ya. Tetap hening seperti biasanya. Lalu ketika doa syukur agung itu saya menyadari dan merasakan seolah bahwa Bapak itu ada. Bahwa Bapak sedang melihat saya dari surga sambil tersenyum saat itu gitu ya. Baru menyadari ternyata Bapak itu mencintai tidak melalui kata-kata ngomong, tetapi lewat tindakan kasih mengukir cintanya lewat altar yang sudah dia buat itu gitu ya. Nah, itu baru proses penyembuhan itu lama bertahun-tahun setelah memaknai gitu ya. Nah, itulah yang sekarang ini OMK itu kekurangannya itu ya. Orang itu tidak punya kebiasaan untuk refleksi, diam. Orang berhenti pada kedangkalan, tidak sampai pada kedalaman. Nah, makanya gampang ikut arus, terus gampang ini itu. Enek masalah sidiknya langsung galau, gak metu kamar, terus ngene. Merasa mental health-nya itu tersakiti gitu kan ya, macam-macam. Durasi ketahanannya itu nggak panjang gitu ya. Nah, itu kekurangan. Nah, orang kalau punya kebiasaan hening, diam, berefleksi, pasti akan jauh lebih mudah untuk bertahan dan membalik peristiwa luka itu jadi rahmat kayak tadi itu ya. Nah, itu. Ya.
maka ubahlah luka Anda itu jadi rahmat. Gitu. Sehingga bisa bercerita kepada orang lain dan menguatkan orang lain. Gitu. Kalau berhenti pada luka jadi kutuk, ya berhenti pada diri Anda sendiri. Tapi kalau dimaknai jadi rahmat, bisa cerita ke orang lain, meneguhkan orang lain. Luka itu diizinkan oleh Tuhan, supaya kita kuat dan bisa membantu orang lain. Dah itu, kesimpulannya itu. Ya, Ya, terima kasih terima kasih. Romo. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Romo Satrio. Romo, bagaimana kalau Romo berdoa juga untuk mendoakan luka-luka kami semua? Saya angkat pujian dulu, terus nanti kita akan Romo memimpin doa penyembuhan ya. Baik, mari kita tenangkan hati, tetap duduk ya. Kita mau angkat satu lagu ini sebagai tanggapan atas firman yang tadi Romo telah berikan, dan kita rasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dan Tuhan menjamah setiap dari kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi kita rasakan lagu ini. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Saya ajak Anda sekalian untuk boleh bangkit berdiri saat ini. Kuasa. Biarlah Romo saat ini boleh berdoa bagi kita semua. Ya Tuhanku dan Allahku, kami bersyukur atas sejarah hidup kami masing-masing, atas setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami, yang membentuk kami menjadi seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mencintai kami lebih daripada segala sesuatu. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, yang mengubah kebencian menjadi cinta bagi sesama. Singkirkanlah rasa benci kami kepada sesama. Singkirkanlah dendam kami kepada sesama. Singkirkanlah amarah kami pada sesama. Karena Engkau tidak pernah membenci, dendam, dan marah kepada kami. Ampunilah kami, sebagaimana kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ubahlah hati kami Tuhan, bersihkanlah hati kami. Semoga kami dapat mengikuti-Mu dengan lebih sempurna, dengan jalan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Semoga melalui firman yang Engkau hadirkan kepada kami siang hari ini bisa membuat kami lebih kuat dan juga lebih mampu untuk mengikuti jejak-Mu.
Semua doa ini kami aturkan kepadamu Tuhan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Anda semua senantiasa dilindungi, dibimbing, disembuhkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak tersembunyi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau lain sambil kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita, memberi kita kesembuhan. Tetaplah percaya, tetaplah menunggu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Tuhan menyembuhkan kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, Tuhan kiranya Engkau berkenan menolong kami juga. Saya juga. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggulah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Allah tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman, silakan. Terima kasih Cik Kris. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini luar biasa ya, kita diajak untuk berefleksi bahwa setiap kita kemungkinan mempunyai luka-luka yang belum sembuh, dan puji Tuhan hari ini tanggal 6 Juni komunitas kami Bunda Kudus melalui PD Bindomannya akan mengadakan KRK bahwa Tuhan berbelas kasih, Tuhan menghendaki belas kasih. Di situ kita akan misa dan adorasi bersama juga. Kita mau mempersembahkan setiap luka-luka yang kita sadari hari ini mungkin kita belum sembuh, kita mau persembahkan semuanya itu kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk sembuh dan dimampukan untuk mengasihi dan jadi berkat bagi sesama. Setiap kita diundang. Untuk tiketnya boleh di scan barcode lewat barcode yang ada itu, atau membeli melalui tim tiketing yang namanya sudah tertera di e-flyer. KRK ini akan diselenggarakan atau pembawa firmannya nanti adalah Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin dan juga Romo Albertus Joni atau Romo Koko, dan tetap didampingi dengan Romo moderator kami yaitu Romo Yosef Eko Budi Susilo. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini boleh hadir beramai-ramai. Bahkan kalau ada saudara, teman, kerabat belum pernah KRK, ayo diajak rame-rame. Terutama yang tahu ada temannya, saudaranya, kerabatnya punya luka-luka, ayo diajak semua biar setiap kita boleh mengalami Tuhan yang berbelas kasih dalam hidup kita, amin. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu
Selasa depan tanggal 9 Juni kita akan tetap bersekutu bersama Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Romo Antonius Hermanto CDD. Tempatnya di mana? Tetap di aula ini ya. Kalau hari Selasa di Aula Maria pukul 10 dengan tema Hati Kudus Yesus, Sumber Kekuatan, Harapan dan Kasih. Jangan lupa untuk tetap setia hadir, kita bersekutu setiap Selasa. Kemudian hari Kamis besok 2 hari ke depan tanggal 4 Juni akan ada Diverboom, kursus Alkitab Diverboom yang ingin mendalami Alkitab. Kita bisa untuk hadir bersama melalui line Zoom pukul 10 dengan pemateri yaitu Pater Robi Wowor dengan topik mujizat dalam Injil Yohanes yang kedua. Jadi ini berseri. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, silakan untuk boleh bergabung mendalami kitab suci melalui kursus Alkitab Diverboom dengan topik mujizat dalam Injil Yohanes jilid yang kedua. Di depan Bapak Ibu ada teman-teman dari Paroki Aloysius Gonzaga. Paroki Aloysius Gonzaga si keluarga. Mereka akan menyelenggarakan seminar tentang ketika semua berubah dengan kehadiran Romo Yus sebagai pembawa firman-Nya dan juga CR Vina, ketua komunitas kami juga akan hadir di sana bersama dengan Romo Yus. Jadi Bapak Ibu bisa memperoleh tiketnya langsung ke teman-teman dari Algons di depan nanti ya. Silakan. Demikian semua pengumuman sudah saya sampaikan. Jangan lupa karena hari ini bulan yang baru, bulan Juni, saya mau tanya siapa yang berulang tahun di bulan Mei? Boleh silakan berdiri langsung maju ke depan yuk, yang ulang tahun bulan Mei akan didoakan oleh Romo. Yang ulang tahun perkawinan mungkin ada? Walaupun pasangannya nggak hadir nggak apa-apa, kalau misalnya HUP-nya bulan Mei boleh juga untuk hadir ke depan. Ulang tahun sini ya. Sebelah kiri saya yang ulang tahun, banyak ini Romo. Romo sudah siapkan hadiah Romo, buat mereka yang ulang tahun bulan Mei, sip loh dapat hadiah dari Romo. Kemudian silakan ulang tahun ya. Yang baru pertama kali hadir di persekutuan doa Bindoman, ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Ayo nanti dapat kenang-kenangan, didoakan biar setia, biar terus rajin, berkomunitas bersama. Ibu ulang tahun ya? Ulang tahun. Pertama kali hadir nggak ada? Nggak ada? Oh ya Bella. Kok Alfon? Oh kok Alfon kamu ulang tahun. Yang diundang cuma Bu Lulu rupanya sampai inget ya. Baik. Ayo Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri yuk, kita kasih berkat bersama dengan doa dari Romo untuk mereka yang berulang tahun. Mari kita doakan. Siapa lagi? Yang ngaku-ngaku ulang tahun enggak apa-apa. Oh iya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas anak-anak-Mu yang tengah merayakan hari ulang tahunnya. Semoga hari ulang tahun ini mengingatkan mereka akan Ibu yang melahirkan mereka menjadi sarana kehidupan baru. Terima kasih atas Ibu yang Engkau hadirkan bagi kami, yang melahirkan dan mendidik kami hingga menjadi seperti sekarang. Ampunilah mereka dan selamatkanlah mereka bagi Ibu kami yang sudah Engkau panggil. Semoga di tengah usia masing-masing dari kami mensyukurinya sebagai waktu yang Kau berikan, sebagai kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau,
serta kesempatan dalam hidup kami untuk bisa mencintai sesama pula. Semoga berkat-Mu melimpah atas kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami semua, lancarkanlah rezekinya, dan semoga Engkau berikan juga rahmat bagi anak cucu dan bisa melihat kami menua dan bahagia. Semua doa ini kami aturkan kepadamu Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Ibu kami semua, doakanlah kami senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk sekarang selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Anda semua, khususnya saudara-saudari yang merayakan ulang tahun, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tuhan memberkati ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, Bapak Ibu, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan berkat penutup dari Romo. Maka dengan demikian berakhirlah persekutuan Bindoman siang hari ini. Sampai jumpa Selasa mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Sekali lagi, oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik, Tuhan Yesus baik. Terakhir katakan, paling baik, paling baik, terus. Paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kepada